Oh iya, boleh kita mau kemana sih ini? Saya takut membawa topik umat beragama di sini sejujurnya. Enggak, santai. Kalau kita bicara coki. Oke, coki boleh. Coki Fauzan maksudnya. Coki Fauzan. Jadi kembali lagi bersama aku guys di sini, Hipot ya, jangan salah, bukan Himapot. Jadi sekarang aku kedatangan tamu yang sangat spesial gak ya menurut kalian, kalau menurut Mas Himasda gitu. Jadi ini tuh ada Kafai ya, jadi ini tuh merupakan salah satu PJS kita gitu. Kenapa sih PJS? PJS? Iya. Iya bentar. Jadi kita tuh sekarang ini ya guys, kalau misalkan bisa dilihat beda gitu si tempatnya sama yang kemarin, gara-gara ya ini kita beli rumah dulu buat buat podcast, keberjalanan podcast kita gitu, beli rumah dulu. Jadi ya jadi lebih layak lah ya kalau bisa dilihat-lihat gitu. Jadi kayak gimana nih Kak? Apa kabarnya? Sehat alhamdulillah, luar biasa. Sibuk apa aja sekarang? Sekarang sebenarnya kesibukan ya standar ya, anak ITB kan pasti kuliah, terus organisasi. Iyalah ya, udah tahu kita semua ya kayak gitu. Tahu. Cuma ada organisasi luar sih nambah gitu. Apa tuh? KSE. Jadi KSE itu Karya Salemba 4. Sebetulnya itu tuh beasiswa gitu, cuma dia itu harus aktif organisasi. Iya gitu. sih, kayak pernah dengar sih. Enggak, KSE itu singkatan apa? Karya Salemba 4. Karya Salemba 4. Oke. Jadi Kafa itu di situ kayak jadi panitia beasiswanya gitu atau gimana? Enggak, jadi kalau misalkan waktu itu aku pernah ngobrol nih sama Huhu ya, Huhu angkatan 18. Dia itu penerima beasiswan tahun lalu. Iya. Dan dia perpanjang. Nah, waktu itu aku juga pengen daftar nih beasiswa KSE ini. Cuma waktu itu belum sempet ngurusin berkas, jadinya gak sempat daftar gitu. Dan akhirnya tahun ini baru sempat daftar. Terus alhamdulillahnya keterima gitu. Alhamdulillah. Oke, mungkin kalau misalkan beasiswa KSE itu kayak mungkin emang berkasnya kayak gimana sih? Mungkin kayak ya rata-rata kayak berkas biasa ya, kayak beasiswa gitu maksudnya. Ya sebetulnya kayak beasiswa pada umumnya. Cuma memang sebenarnya kunci daftar beasiswa itu sebenarnya di berkas aja. Kalau emang niat ya pasti ngurusin berkas, di prepare dengan sangat baik gitu. Jadi sebenarnya emang ribet di berkasnya yang sebanyak itu. Cuma menurut aku sih kalau emang niat sih nggak masalah. Tapi itu worth gak menurut kakak? Sebenarnya worth it banget, karena sebenarnya ya kalau beasiswa kan emang dapat uang ya. Iya pasti dapat potongan. Selain itu gitu. Lebih dari itu sebetulnya banyak skill atau development buat diri sendiri gitu. Banyak pelatihan, kepemimpinan, terus ada organisasinya juga, ada paguyuban. Jadi KSE itu punya semacam organisasi per universitas. Jadi ITB punya paguyuban KSE, UI punya paguyuban KSE, di universitas lain juga ada paguyubannya gitu. Dan paguyuban itu semacam organisasi lagi. Kalau misalkan kayak di Himasda, dia punya ketuanya, dia punya organogramnya, dan punya program kerja dan fungsi kerja juga. Jadi ya jatuhnya organisasi lagi, dan menurut aku worth it karena memang si KSE ini juga di apa namanya? Dipantau langsung sama yayasan pusatnya. Kayak gitu. Oke. Apakah mungkin tadi disinggung juga gitu ya, kayak jadi belajar tentang kepemimpinan dan lain sebagainya. Apakah itu yang menjadi motivasi untuk bisa menjadi PJS, atau sebenarnya masuk beasiswa KSE itu jadi sebelum PJS atau gimana? Sudah PJS sih sebetulnya kalau sudah PJS gitu. Cuman ya mungkin kita langsung masuk aja ke topik berikutnya. Waduh, kenapa ini? Kenapa PJS gitu? Aduh. Kan maksudnya gini loh, kan di TPSD kan dominannya juga laki-laki gitu. Betul, kan. Maksudnya tuh berarti ada banyak juga gitu peluang laki-laki gitu yang bisa di PJS. Tapi kenapa Kafai gitu maju, dan juga kenapa harus Fai gitu? Gini, cerita dulu. Iya, jadi boleh. Sebelumnya kita mundur ke belakang ke zaman Tosca tahun lalu. Jadi Tosca, buat yang nggak tahu Tosca, jadi Tosca itu tahapan orientasi studi calon anggota Himasda. Nah di Tosca ini tuh aku punya ketuanya namanya Gina. Terus di sini aku diamanahi Gina untuk menjadi kepala divisi Mamet itu materi metode. Jadi tugasnya adalah merumuskan materi yang mau disampaikan di dalam Tosca itu, dan metode apa sih
yang mau dipakai untuk menyampaikan materinya gitu. Nah, selama perjalanan Tosca ini tuh aku merasakan bahwa ada sesuatu yang kurang ideal yang dirasakan oleh Himasda. Makanya itu juga jadi sebuah keresahan aku juga untuk jadi Kadif Mamit ini, untuk merubah sistem yang harusnya dirubah dari mulai Tosca gitu. Karena merubah orang-orang lama itu sangat sulit, tapi memberikan pemahaman bagi orang-orang baru tentang masa depan Himasda itu lebih kena dan lebih dapat gitu ke merekanya. Nah, selama perjalanan itu aku sama Gina juga mikir waktu itu ke depan kira-kira kan angkatan 18 ya. Angkatan 18 itu kan bakal jadi stakeholder nih. Iya. Nah, kira-kira siapa sih yang bakal jadi ketua himpunan? Waktu itu mikir ke sana kan. Nah, di Tosca ini kan aku sama Gina nih yang sering komunikasi. Cuma waktu itu muncul bukan stakeholder ya, muncul orang baru ini namanya Iqbal Fauzan. Dia ini sebagai Danlab di Tosca ini. Nah, jadi yang sering komunikasi itu akhirnya jadi 3 orang, aku, Gina, sama si Ibe. Ya, ini ada orangnya ya kebetulan. Oh, itu di belakang layar ya orangnya. Di belakang layar orangnya. Si Ibe ini. Di belakang kamera ini guys orangnya gitu. Nah, akhirnya kita bertiga ini merumuskan gitu 3 serangkaian itu saling ngobrol dan diskusi kira-kira siapa sih yang bakal jadi ketua himpunan gitu ya. Waktu itu di antara 3 orang ini kita udah bilang gitu. Secara elektabilitas 3 orang ini sebetulnya paling tinggi di antara yang lain gitu. Jadi orang yang mengambil peran di Tosca pasti punya elektabilitas paling tinggi. Dan pernah diskusi ngomong bertiga, kira-kira siapa sih yang jadi ketua himpunan? Dan semua ketiga orang ini tuh punya alasan yang bisa diterima, ya bisa antara diterima atau tidak diterima ya. Cuma 3-tiganya menolak gitu. Meskipun udah debat kusir, tapi semuanya tuh nggak ada yang sanggup untuk menjadi ketua himpunan dengan alasan tertentu gitu. Nah, akhirnya ya udah pembicaraan itu sudah, Tosca-nya beres, terus itu menjalankan himpunan normal ya, normal. Dan waktu itu udah menjelang pemilu, Prasda istilahnya. Menjelang Prasda itu pasti kan harus nyalonin lagi kan si calon ketua himpunan ini. Cuma karena waktu itu udah dibuka dan gak ada yang daftar juga nih ternyata. Di angkatan 2018 itu juga gak ada yang mau ternyata. Wah, di situ udah mulai panik dong karena udah mau ditutup pendaftaran calon ketua himpunan, terus gak ada yang mencalonkan juga. Dan akhirnya ngobrol lagi nih bertiga. Tapi waktu itu 3 serangkai ini ngobrol nih bertiga. Tapi waktu itu obrolan itu waktu itu aku pernah janji sama mereka bertiga. Jadi janjinya itu adalah kalau misalkan di angkatan 18 nggak ada yang maju jadi ketua himpunan, aku bakal nyalon. Aku udah bilang gitu ke mereka. Cuma waktu menjelang penutupan Prasda itu aku nggak nyalon juga karena waktu itu juga ngerasa wah nggak bisa gitu karena aku ngerasa kayaknya nggak bisa deh. Nggak bisanya karena apa? Karena yang cerita aja. Ceritanya santai. Jadi waktu itu kenapa memilih tidak? Memang alasannya karena tidak. Ini bukan bullshit atau gimana ya. Cuma memang tidak sejalan sama tujuan jangka panjang gitu. Karena memang di Himasda aku tuh cuma sebatas pengen jadi kepala departemen PSDA. Sebetulnya sesimpel itu. PSDA gitu. Nggak berpikir pengen jadi kahim karena memang kalau aku pengen tuh pasti ngejar gitu. Cuma kahim ini tuh nggak pengen, jadi nggak udah punya ini ya kayak rencana masing-masing gitu kan. Betul. Jadi jabatan di Himasda buat aku menjadi stakeholder itu bukan semata-mata mengincar jabatan aja gitu, tapi memang harus ada tujuannya juga menjadi stakeholder itu apa. Terus tujuan untuk pribadinya juga apa gitu. Lebih ke sana sih kalau aku. Jadi waktu itu nggak tergila-gila dengan jabatan sebagai kahim gitu karena memang nggak butuh juga buat aku sendiri ya. Tapi nggak tahu orang-orang melihatnya gimana ketika ada orang yang menjadi kahim itu seperti apa kan. Jadi akhirnya nggak mencalonkan tuh waktu itu. Dan emang ada berbagai timeline yang aku udah susun dan mau mengejar kegiatan yang lain selain Himasda gitu. Ingin mengeksplor hal-hal lain di ITB selain Himasda waktu itu. Gitu. Mencoba hal baru lah bisa dibilang. Jadi sebenarnya nggak selaras dengan tujuan pribadi dari Kak Fai gitu ya. Jadi makanya nggak lanjut. Terus jadi kahim gitu maksudnya. Terus jadi itukah yang akhirnya memutuskan untuk jadi PJS gitu? Nah, kenapa ujung-ujungnya tetap maju gitu?
Nah, in the end pada akhirnya waktu itu udah deadline banget dan sampai akhirnya Dewan Perwakilan Anggota um, udah ngeluarin SK kalau misalkan si nggak ada ketua himpunan lah. Jadi harus ada pemilihan PJS ya sementara ya. Selama ya sebenarnya bukan sementara sih, sementahun. Setahun. Dan waktu itu emang udah di ujung tanduk, terus aku udah bilang aja ke Gina sama Ibe, ya udah memang nggak ada pilihan gitu. Aku tapi maaf gitu, cuma bisa sanggup jadi PJS doang. Iya. Meskipun bebannya sebenarnya sama-sama aja, cuma memang tidak melewati tahap hearing, tahap sosialisasi ya rangkaian pemilu lah ya, pemilu pada umumnya gitu. Jadi ya udah deh maju aja sebagai PJS, toh hanya melanjutkan apa yang sudah dikerjakan sebelumnya, tapi dengan beberapa evaluasi yang mau aku rubah sedikit gitu. Terus tentang waktu juga dan sistem himpunan yang sebenarnya semakin sini sudah semakin harus berubah gitu. Jadi kayaknya tepat juga waktu itu jadi PJS dan ya udah menjalaninya. Kalau dibilang ikhlas ya aku menjawabnya menjalankannya dengan penuh tanggung jawab. Udah itu aja. Nah, jadi mungkin tadi juga kan Pas Tosca katanya pengen punya mimpi bisa ngubah sistem, itu juga kan jadi kayak motivasi juga kan untuk bisa jadi PJS juga gitu, untuk langkah maju gitu. Ya kan? Betul. Gitu ceritanya. Oke, jadi begitu guys ceritanya dari versi Fai. Oke, nah selanjutnya nih mungkin Kak Fai juga kan sekarang udah keberjalan berapa bulan? Bentar hitung dulu ya, dari Mei, Juni, Juli, Agustus, berarti udah 4 bulan. 4 bulan, oke. Dari 4 bulan itu tuh kayak mungkin bisa diceritain gak sih kayak keluh kesah menjadi PJS, terus juga mungkin kayak ada peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian gitu, atau mungkin jadi kayak ada up and down-nya gitu loh, yang kayak mungkin jadi berkesan lah, kesan dan pesan apa lah selama 4 bulan ini gitu. Sebenarnya ini ngasih tau aja kalau himpunan di TB sekarang itu semuanya udah online gitu, semuanya udah online. Jadi kita menjalankan himpunan ini juga secara online gitu. Jadi kalau bisa dibilang sebetulnya beban itu udah kepotong ya 30%-an lah ya. Sebenarnya kalau offline itu secapek itu, Rai. Itu. Capek batin ya. Capek batin. Kan. Belum orang-orang juga mungkin pada mager gitu. Pada mager kan. Online. Nah, jadi kalau online itu beban fisik tuh udah berkurang 30% gitu. Sebetulnya udah cukup oke. Cuma yang harus diperhatikan lagi itu sebetulnya lebih ke mental sebetulnya. Ke mentalnya ini orang-orang tuh sebenarnya keadaannya gimana sih di rumah. Secara fisik mungkin dia sehat-sehat aja. Tapi secara mental seperti apa? Ini yang menjadi tantangan sebetulnya selama online ini. Dan sebenarnya sulit sih kita ngehubungin satu persatu gitu. Orang-orang di Himasda kondisinya kayak apa. Jadi waktu itu tantangan menjadi PJS adalah gimana caranya orang-orang di Himasda itu minimal tuh cerita gitu apa yang dia rasakan, keluh kesah dia selama pandemi ini. Itu Himasda tuh menjadi suatu wadah yang ngebantu dia gitu supaya ada tempat untuk dia bercerita. Sebetulnya tantangannya lebih ke sana gitu. Program kerja tiap departemen penting. Terus hubungan Himasda dengan KMITB juga penting. Cuma sekarang ini fokusnya lebih ke masing-masing individu Himasdanya, manusianya itu yang penting sama pandemi ini. Ya oke, proker mungkin berjalan, tapi kalau orang-orangnya tidak nyaman melaksanakannya tidak dengan rasa ikhlas dan tanggung jawab ya gimana? Gak akan gitu. Maksimal juga gitu prokernya juga. Hasilnya. Makanya itu yang menjadi tantangan. Plus dari diri akunya sendiri juga kan menjadi PJS ini juga sebenarnya sebuah tantangan yang sebenarnya harus aku terima mau nggak mau gitu. Mau nggak mau kan, jadi aku juga bisa ngontrol secara mental juga gitu. Dan harus di depan para anggota ya harus terlihat oke gitu, meskipun sebenarnya tidak oke. Tapi ya itu yang menjadi perbedaan antara pemimpin dan sebagai anggota ya, itu sebetulnya dilihat dari cara dia mengontrol emosinya gitu. Emosi batinnya juga, dia sanggup nggak nih mengontrol emosinya di depan anggotanya gitu, meskipun anggotanya udah burn out, udah capek ini, tapi pemimpinnya harus tetap kayak bisa stay cool gitu ya, stay cool dan tetap bisa nyemangatin anggota-anggotanya gitu. Sebenarnya itu sih yang penting juga sih. Kalau ketua panikan tuh kitanya juga jadi gimana ya gitu ya. Makanya kalau misalkan beban kerja ya dia bisa bagi gitu ke setiap anggotanya. Justru pemimpin itu tidak bekerja, tapi dia mengatur dan
kerjanya pemimpin adalah membuat sistemnya bekerja. Itu intinya dari pemimpin. Ketika pemimpin yang sudah bekerja, berarti ada yang salah dengan sistemnya gitu. Makanya harusnya pemimpin yang hebat adalah bisa membuat sistemnya menjadi autopilot gitu. Karena apa? Artinya dia bisa menggerakkan anggota-anggotanya untuk bergerak gitu. Iya nggak? Iya betul. Setuju. Tadi juga mungkin kalau misalkan yang penting sih ya manusia di dalamnya, kalau manusia di dalamnya enjoy kan juga mungkin tujuan dari dari ketua juga bisa berjalan gitu kan, broker lagi lebih enak gitu. Enjoy. Oke, kita sudahi dulu mungkinnya kalau misalkan masalah per-PJS-an. Oh iya, boleh kita mau kemana sih ini? Saya takut membawa topik umat beragama di sini sejujurnya. Enggak, santai. Kalau kita bicara coki. Oke, coki boleh. Coki Fauzan maksudnya. Coki Fauzan. Oke, kita selanjutnya aja nih ya. Kan kayak aku masuk ke Himasda, terus melihat Kafa itu kan kayak akademisi gitu ya sih. Dia terlihatnya akademisi, terus juga kan denilis tiap tahun gitu kan. Amin. Ini berarti tinggal setahun lagi denilis gak? Amin. Ya sampai akhir ya, semoga jadi cum laude gitu. Nah, ya mungkin ada ini gak sih sharing kayak, kan mungkin juga kita yang angkatan 2019, 2020 itu kan struggle-nya online ya. Ya meskipun nanti mungkin tahun depan gak tahu nih bakal mungkin offline atau gimana, tapi kan mungkin yang sekarang dulu nih ya, ini kan online. Nah, Kafa itu gimana sih cara belajarnya di kondisi online gini? Terus juga mungkin bisa sharing-sharing juga dulu gimana sih ketika offline belajarnya, mungkin kan untuk mempersiapkan ntar tahun 2020 2022 gitu. Ini durasi panjang gak sih durasi? Yang di belakang panjang ya? Mau 2 jam juga gak apa-apa. Jadi sebetulnya kalau bicara metode belajar ya, jadi sebetulnya kita harus balik ke belakang ke zaman TPB. Ngerasain kan zaman TPB kan? Iya sih. Itu zaman-zaman SMA kelas 4, tapi bukan kayak SMA. Mata kuliahnya kuliah Olimpiade sebetulnya. Lagi ya bener, OSN gitu. Kelihatannya sih fisika dasar, matematika dasar, kimia dasar, tapi pas dibuka, wah soal dasar banget gitu. Saking dasar saya tidak bisa mengerjakan, saking ke bawah gitu di dasar gitu ya. Jadi nggak bisa gitu. Jadi sebetulnya kalau misalkan yang dari SMA-nya udah punya metode belajar yang bagus, itu di ITB itu sebetulnya nggak akan keteteran. Tekan terusin gitu gak sih? Ya karena semua orang yang diterima ITB sebetulnya orang-orang pintar. Itu kalau mereka punya anggapan, aku mah dari daerah mana gitu, aku mah dari sekolah mana gitu ya. Pada ujungnya semua bermuara di ITB, artinya mereka punya standar yang sama. Itu masalah mental merekanya aja ngerasa mereka lebih di bawah atau enggaknya. Itu jadi ada semacam penyakit ya kalau aku bilang, anak-anak yang baru masuk ITB itu ngerasa kalau antara mereka jadi star syndrome, jadi mereka ngerasa paling pintar, atau mereka ngerasa paling bodoh gitu. Nah sebetulnya itu yang bahaya, dua itu. Jadi harusnya itu kita ada di posisi di tengah-tengah. Nah makanya orang-orang yang masuk ITB pasti akan tertampar gitu, melihat di atas langit ada langit. Di atas ranking 1 ada anak Olimpiade. Olimpiade nasional, Olimpiade internasional, terus aja kan seperti itu gitu. Jadi gak akan pernah habis gitu sih. Gak akan pernah habis di ITB itu. Dan insecurean itu. Kalau udah punya metode belajar yang bagus, sebetulnya anak-anak biasa pun sebetulnya di ITB bisa berjuang gitu. Cuma waktu itu aku juga belum punya metode belajar yang efektif selama TPB. Jadi pas masuk ke TPB juga keteteran. Sama. Keteteran kan. Meskipun waktu itu akhirnya mencoba menemukan metode belajar yang efektif, ternyata bisa ngikutin nih. Ternyata bisa ngikutin materinya. Kalau ada dosen ngejelasin, ada temen yang diskusi tuh, masuklah obrolan. Awal-awal tuh masih nggak nyambung ya. Ini beda otaknya, udah beda kasta nih. Tapi lama-lama udah mulai nyambung ketika diskusi. Nah waktu itu masalahnya cuma satu, di mental. Jadi sebetulnya materi itu udah ngerti. Matkop Wiki ngerjain, meskipun nggak ngerjain sampai habis banget, cuma ngerjain lah minimal mah. Tapi selama pas ujian nih, udah bisa nih semua yang dipelajarin tuh udah bisa. Pas ngerjain ngeblank. Bayangin udah ngerti nih matematika dasar, fisika dasar, kimia. Pas ngerjain ngeblank. Jadi udah tamat lah ya Wiki Matko gitu. Udah tamat. Pas ngerjain bayangin ngeblank gitu. Dan setelah ujian ngerjain lagi bisa. Wah berarti kan masalahnya cuma di mental. Di mental kan. Wah itu mikir berarti gimana caranya buat ngerubah si mental ini ketika ujian tuh. Nah terus Oke, lanjut ya. Nah
Terus akhirnya waktu itu selama TPB ini juga aku nggak cuma belajar doang, tapi benar-benar mengeksplor. Waktu itu ikut unit, ikut kepanitiaan. Unit apa? UBG unit basket. Terus ikut kepanitiaan OSKM, wisuda, terus ada ya itu sih sebetulnya kalau TPB ya. Terus waktu itu juga ngelihat gitu sebetulnya di TPB ini ya, setelah beres TPB akhirnya refleksi diri gitu ya. Ternyata selama TPB itu tuh tahap yang sebetulnya ketika orang sudah melewati tahap itu, artinya orang itu tuh sudah mampu berjuang di TB gitu. Jadi kalau orang-orang sudah bisa melewati tahap TPB, akhirnya artinya dia sudah bisa berjuang di TB untuk meneruskan ke jenjang berikutnya gitu. Selama dia belum bisa melewati TPB dan belum menyelesaikan mata kuliahnya, ya berarti dia belum mampu bisa struggle gitu. Ini kita bicara bukan indeks ya, kita bicara dia mampu bertahan atau enggak dengan berbagai tekanan yang ada gitu di TB. Ada juga yang mungkin kayak stres gitu atau gimana gitu kan. Nah iya, itu kan bahaya bisa kan. dikategorikan itu ya, maksudnya yang kayak yang tadi dibilang gitu kan. Dan banyak juga anak-anak TPB yang ngundurin diri gitu dari TB karena yang nggak kuat dengan tugasnya, dengan ujiannya, dengan teman-temannya. Karena memang karakteristik anak TB sebetulnya mayoritas tuh individualis. Itu bukan menjadi sebuah rahasia yang ditutup-tutupin lagi. Memang betul kenyataannya anak-anak ITB itu individualis yang bilang nggak belajar tapi ujiannya dapat A juga banyak. Padahal mah gitu ya. Iya, IP 4 tidur di kelas tidur itu. IP 4 kan sihir magic gitu kan. Jadi waktu itu aku sebenarnya nilai TPB sebetulnya ya paduka pasukan 2, gitu. Sama sih ya. Saya juga pasukan 2, gitu. Yang penting enggak sama. Yang penting enggak ini sih, apa sih istilahnya tuh kalau yang satu tuh? Lupa tuh kan ada. Apa? Tahu gak? Nasakom, nasib 1, nah itu nasib 1, enggak. Pada hafal. Di Komsel juga ada 2, selau gitu. Saya nggak tahu sih kalau itu. Nah, tapi waktu itu sama TBB ya menemukan metode belajar efektif gitu untuk bisa mungkin di jurusan gitu. Jadi targetnya ya udah selama di jurusan aja gitu, bisa naikin IP lagi gitu. Tapi memang tujuan utamanya nggak menyembah indeks juga. Kenapa waktu itu ikut organisasi, ikut lomba dan segalanya juga karena memang IP bukan segalanya gitu. Jadi selama di jurusan itulah metode belajar tadi diterapkan di jurusan TPSDA dan alhamdulillahnya ya lebih dari yang aku harapkan. Waktu itu targetnya per semester stay di 3,5 aja. Targetnya sebenarnya tinggi banget sih. Waktu itu udah 2, berharap 3,5 kan. Waduh, tinggi banget ya. Jauh banget. Dulu aja ngambil 3 kayaknya susah banget gitu ya. Tapi pas di jurusan ternyata relatif lebih mudah ternyata di jurusan. Iya sih, yang merasakan sih kalau TPB tuh gak tahu ya kenapa semua dipelajarin kan TPB. Iya, tapi padahal katanya tuh tahap paling santai kan. Tahap paling santai kan. Tahap paling santai, tapi ternyata di jurusan relatif lebih mudah karena mata kuliahnya tuh per topik gitu bicaranya. Iya. Terus juga kan materi baru juga kan, sama-sama baru belajar lagi gitu loh. Jadi levelnya mulainya di start yang sama gitu sebetulnya. Dan ya udah sebetulnya metode belajarnya ya sudah ditemukan dari TPB. Gitu. Mungkin yang TPB kalau misalkan ada yang salah nih diperbaiki lagi gitu, apa yang salah gitu, ntar dimantapkan lagi gitu di jurusan. Betul, gitu guys. Oke. Tadi sekian ini ya cerita perjalanan akademis dari Fai gitu kan. Kemarin juga ini nih apa namanya keren banget Kak Fai tuh juara KBAI gitu guys. Juara gitu, 1 KBAI ya dari yang diselenggarakan oleh Universitas Diponegoro gitu kan. Ya KBAI itu apa sih Kak? Brawijaya. Salah. Iya, Brawijaya. Ada banyak ya kadang-kadang. Maaf, Brawijaya. Wong Jawa maaf ya. Oh iya, Universitas Brawijaya. KBAI itu kompetisi bangunan air Indonesia gitu. Gimana sih bisa dari awal tuh rencana ikut lomba itu, terus juga mungkin ngerekrut siapa aja yang jadi partner lombanya, terus juga mungkin struggle apa gitu kan sampai akhirnya tuh bisa menang gitu, ceritain coba. Sebetulnya ya. Jadi lomba KBAI ini tuh aku baru pertama kali dengar juga pas masuk jurusan. Cuma maksudnya nggak sepengen itu, cuma sering ngobrol aja sama anak-anak Himasda dulu kan zaman-zaman offline ya. Jadi di sekre ngumpul-ngumpul terus ngomong sama kating-kating yang udah pernah ikut lomba terus gitu-gitu ya. Tapi itu nggak pengen banget, cuma nantilah santai lah, orang masih semester 3 juga gitu baru masuk ya kali udah ikut lomba kan. Ilmunya kayaknya masih belum ini ya, masih dasar. Masih dasar gitu. Terus
setelah online, terus waktu itu juga emang pengen ikut lomba gitu. Nah, tapi sebetulnya inspirasi lomba ini tuh muncul bukan ketika pas mau lomba. Jadi inspirasi lomba ini tuh muncul ketika offline gitu. Pas kapan? Ketika mata kuliah Hidrologi 2. Oh, Hidrologi 2. Hidrologi 2 bikin apa? Hidrologi 2 kemarin hujan bukan sih? Bikin project kan. Oh, Hidrologi 2 tuh semester 4. Iya, bikin project, bikin project Arduino kan. Iya, Arduino. Dulu zaman-zaman offline tuh. Masih offline sih enak. Kalau misalkan saya. Iya, Anda kan coba dibawa kemana, dikirim-kirim kan. Aduh, iya. Berarti zaman-zaman offline tuh angkatan pertama yang dapat mata kuliah Hidrologi 2 dengan nyobain sensor ini. Jadi ada mata kuliah di TPSDA. Jadi mata kuliah tuh seru banget. Jadi kita seakan-akan menjadi anak elektro ya. Kita belajar ngoding, belajar sensor juga, belajar ngerakit, dan dihubungkan sama sumber daya air gitu. Jadi gimana caranya si teknologi ini, kita punya teknologi, kita punya masalah sumber daya air. Nah itu tuh digabung gitu dan dijadikan sebuah solusi gitu. Jadi gimana caranya si teknologi ini tuh mendukung si masalah yang mendukung infrastruktur yang sudah ada untuk menyelesaikan masalah sumber daya air. Intinya gitulah si konsep si Arduino ini ya. Namanya itu Arduino, nama si microcontrollernya ada namanya tuh semacam otaknya lah, otak dari sensornya itu Arduino. Nah waktu itu dikelompokin gitu kan, bertiga gitu, dan aku tuh sama Haifa dan Chrisley. Oh ya, aku lihat ada fotonya sama. Nah, waktu itu idenya adalah mau bikin irigasi tetes dari lahan pertanian yang ada gitu. Jadi astagfirullah. Sorry. Ini belum lomba. Jadi sorry salah sebut. Maaf Ibu Haifa, Anda nggak diajak. Iya. Jadi sebetulnya waktu zaman Hidrologi 2 tuh kelompoknya Sela sama Chrisley. Sela sama Chrisley, aduh astagfirullah lupa. Kak Sela, parah Sela, nih. Maaf ya. Terus waktu itu idenya membuat irigasi tetes. Waktu itu aku yang ngusulin nih si idenya ini nih ke Chrisley sama Sela. Aku punya ide nih gimana caranya kita bikin sistem yang diotaki oleh si Arduino ini gitu. Nah idenya adalah membuat sistem irigasi yang pintar gitu. Maksudnya pintar atau smart irrigation ini tuh apa sih? Jadi smart irrigation itu pengen lahan-lahan pertanian itu dialiri oleh airnya itu secara otomatis gitu. Udah nggak manual lagi, udah nggak pakai manusia lagi, semua udah otomatis dengan sensor sebagai pendukungnya gitu di situ. Nah waktu itu ngerancang dan ngasih ide ke teman-teman Sela dan Chrisley untuk eksekusi gitu. Jadi waktu itu Sela bagian marketnya gitu ya, bagian marketnya, terus kalau Chrisley itu bagian sensor buat sensor buat, jadi si sensor itu semua dikoneksikan lewat internet, lewat wifi. Nah itu di coding sama Chrisley. Aku udah bilang ke Chrisley waktu itu arahannya seperti itu. Nah aku bagian ngoding si sensor yang fokus buat lahan pertaniannya itu yang ribet itu. Kalau lihat di foto kan ribet kan, itu aku yang nyusun semua gitu. Nah dan singkat cerita beres semaket segede itu ya. Kalau ada foto nanti ditampilin gitu ya. Boleh ya, boleh tampilin. Pokoknya maketnya seperti itu aja. Seperti ini. Dan ya udah, alhamdulillahnya waktu itu. Aku juga lupa waktu itu Pak Hadi ya, dosen pembimbingnya Pak Hadi. Itu bilang katanya kalau ada yang paling bagus mau diberangkatin. Lomba nggak sih? Diberangkatin lomba buat ngomong jadi di Himpunan Ahli Teknik Hidrolika se-Indonesia di Palembang waktu itu. Keren banget. Nah. Terus waktu itu menang aku kan, juara 1 dari hasil voting dan penentuan dan nilai sebagainya tuh menang. Tapi waktu itu karena keburu COVID tertunda dan tertunda selamanya, bukan tertunda dan nggak jadi, akhirnya batal gitu ya. Gagal, batal berangkat. Cuma waktu itu ada cutting yang ngomong pas lagi ngerjain Arduino ini. Ada cutting 16 ngomong, angkatan 2016 maksudnya. Ini kalau dimasukin lomba seru karena belum pernah ada lomba yang idenya masukin teknologi di dalamnya gitu. Siapa itu maksudnya yang bilang?
Itu yang bilang adalah Lord Rizky Purnama. Anda kalau denger ini, Anda yang bilang dan saya baru kepikiran. Jadi termotivasi kan buat ikut lomba. Bener juga ya. Maksudnya kalau lomba yang ada marketnya itu kan menarik tuh, bisa ngeliat kan kayak elektrikalnya gitu, kayak wah seru banget gitu, dan akan menjadi suatu percontohan yang bagus gitu buat lomba. Cuma waktu itu belum dapat, dan ya udahlah di keep aja gitu ya, santai, keburu online. Dan waktu itu memang rencana pengen KBAI nih. Akhirnya wah ya udah deh lomba deh, siap-siap KBAI. Waktu itu nungguin dan akhirnya muncul juga nih pendaftaran KBAI di bulan Agustus. Terus aku mulai merekrut orang nih. Siapa nih yang mau direkrut? Waktu itu ada orang yang paling ambisius untuk KBAI itu sebetulnya Haifa Alia Jahida. Anda kalau nonton podcast ini ya, dengarkan Haifa. Anda tuh pengen juara KBAI pas zaman TPB. Padahal TPB aja saya nggak tahu gitu masuk jurusan apa. Pas TPB udah anak ini. Itu sudah pengen juara KBAI di zaman TPB gitu. Waduh, berarti udah mengikuti kan? Udah ditarget nih. Udah ditarget. Ya udah waktu itu karena mungkin aku udah kerja bareng sama Haifa, sering kerja kelompok dan jadi tahu gitu Haifa ini orangnya kayak gimana. Jadi ya udah jadi tim kelompok. Nah nih satu orang lagi nih, siapa nih kan satu orang. Nah waktu itu ngajak Sinta nih. Akhirnya ya udah bertiga dong, Sinta, jadi Haifa. awalnya ada Kak Sinta ya awalnya sebenarnya? Ada Sinta ini gitu. Oh iya. Terus lagi penyusunan abstrak nih ya. Udah mau diupload nih abstrak nih malam itu. Ini orang tiba-tiba ngundurin diri. Coba siapa yang ngundurin diri? Sinta lah. Nah, Sinta kan udah tahu kan. Nah, anak ini ngundurin diri dari perlombaan gitu. Kenapa? Karena dia waktu itu mau mencalonkan diri menjadi ketua Wisokto. Wisokto, iya gitu. benar. Alasan resminya itu. Tapi yang tidak resminya janganlah. Nggak tahu deh. Aku sebenarnya nggak tahu sih. Dia bilangnya itu sih. Bilangnya itu. Tapi sebenarnya mungkin. Nah mungkin alasan di dalam hatinya nggak tahu ya. Mungkin Anda kalau nonton ini. Di dalam hati. Di dalam hatinya nggak tahu ini apa gitu ya. Nah, waktu itu udah mau dikumpulin kan, harus ngumpulin nama nih, nama satu lagi kan. Nyari yang kosong 18. Cuma waktu itu bingung mau ngajak siapa kan. Cuma ada saran dari cutting katanya mending ajaknya cutting lagi. Kenapa? Karena ada pengalaman yang lebih gitu. Karena waktu semester 5 kan istilahnya baru masuk TPS dia banget gitu ya. Nah cuma 18 ini kan baru belajar gitu. Ya udah nyarinya angkatan 17 yang udah dong. Ada pengalaman. Akhirnya waktu itu angkatan 17 yang lagi kosong dan KP-nya udah beres tuh Calvin waktu itu. Pas diajak mau, ya udah langsung masukin, kumpulin abstrak. Dia pun nanya, "Woi, ini lomba apa sih?" Tiba-tiba udah ngumpulin abstrak kan. Udah. Malah Kak Calvin belum pernah join, belum pernah ikut ngerumusin, belum pernah ikut lomba, dan maksudnya belum ngerumusin si abstrak ini bareng gitu. Ya. Pokoknya dia tahu udah dikumpulin aja. Dia juga kaget, "Nih apaan? Udah lu ikutin aja followingnya, pokoknya mantap lah ini." Mantap lah, pokoknya ikut. Nah, akhirnya mulai dari abstrak itu dikembangin lagi. Jadi karya tulis. Terus karya tulis lolos. Terus masuk ke presentasi, lolos. Terus alhamdulillah menang gitu. Cuma itu kan singkat cerita ya. Tapi intinya gini gitu sebetulnya. Di dalam sebuah lomba gitu ya. Ketika aku melihat KBAI, sebetulnya yang paling menyenangkan di KBAI adalah ketika melihat judul tema waktu itu. Karena pas baca judul tema, aku lupa judulnya apa ya. Inovasi peningkatan kinerja infrastruktur bangunan air di Indonesia. Pas udah baca tema itu, aku langsung inget hidrologi 2 itu. Jadi kalau orang yang irigasi itu. Isi irigasi ini kenapa? Karena kunci dari tema itu sebetulnya adalah kita tidak ingin membuat infrastruktur yang baru. Sebenarnya kuncinya di sana. Kalau orang yang ngelihat celah di situ, itu harusnya bisa lolos ke tahap final gitu. Waktu itu aku ngelihat ide si sensor ini tuh kita pasang di irigasi yang udah ada di Indonesia, irigasi teknis yang udah ada di Indonesia, kita pasang sistem sensor ini untuk meningkatkan si kinerja infrastruktur irigasi ini gitu. Terus waktu itu sempat konsultasi juga sama Pak Yadi kan, dosen pembimbing aku Pak Yadi, Lord Suhu. Semoga nonton. Jangan nonton. Jangan. Terus konsultasi dan emang ada akhirnya banyak yang direvisi karena waktu itu ngerasa ya udahlah ngikut aja sama dosen pembimbing gitu, maksudnya terima gitu sama apa yang direvisi, meskipun waktu itu ngerasa naon sih dicoret-coret gitu istilahnya. Dosen pembimbingnya itu milih. Waktu itu aku emang inisiatif Pak Yadi karena Pak Yadi gara-gara Pak Yadi kan ini juga mata kuliah irigasi kan. Jadi dan ya, dia emang sering nge-handle anak-anak yang lomba ternyata gitu, dan yang di-handle dia tuh semua juara 2 tapi semua juara 2.
Jadi KBAI itu ya, sejarah KBAI itu ITB itu nggak pernah juara 1 di KBAI, selalu juara 2, nggak tahu kenapa. ITB itu selalu juara 2. Jadi aku juga pengen matahin rekor itu gitu. Gimana? Pernah nggak ya ITB juara 1 gitu. Dan Pak Yadi waktu itu sempat underestimate juga waktu bimbingan. Kenapa tuh? Dia tuh underestimate, jadi emang Pak Yadi, aduh udah agak julid dikit. Jadi emang Pak Yadi itu kalau misalkan baru kenal gitu ya, ya mungkin bukan underestimate ya, lebih ke menguji mental anak-anaknya gitu. Ngetes dulu nih, ini layak nggak sih sebenarnya buat lomba? Layak dan niat nggak nih gitu. Tapi emang dengan cara dia gayanya kayak seperti gitu, itu tuh emang ngebuat kita tuh jadi termotivasi untuk bisa gitu. Iya sih, masa kayak gini mau ikut lomba gitu kan. Bayangin, matkul irigasi baru dapat semester 5. Iya. Ini lomba karya tulis udah harus dikumpulin bulan September gitu. Itu kan baru belajar banget kan, baru dikenalin apa itu irigasi. Apalagi lagi tubes gak sih itu ya? Baru masuk tubes kan, dan tubes pun sebetulnya nggak begitu ngerti. Cuma ini kuncinya ada Calvin, ada Katin. Iya, makanya itu yang pengalaman dia yang tadi mengenalkan kan. lebih dulu gitu. Nah jadi balik lagi dari bimbingan itu tuh banyak masukan dan akhirnya banyak yang dirubah kan, si konsepnya, si sensor ini seperti apa udah di inilah istilahnya udah disesuaikan gitu sama kondisi irigasi di Indonesia. Dan waktu itu aku sebetulnya bukan ini ya, justru malah awal tuh agak pesimis, kira-kira bakal menang nggak ya, maksudnya bakal lolos nggak ya. Ternyata lolos gitu. Kalau lolos berarti feeling aku bener gitu. Ini tema sebetulnya memang orang ikut lomba itu sebetulnya bisa dibilang menangnya itu udah di awal gitu. Ketika dia udah menjawab isinya udah sesuai dengan tema dan sesuai apa yang dipikirkan para juri, sebetulnya dia udah menang di awal sebetulnya gitu. Cuma gimana cara dia ngedeliver nanti pas di presentasinya. Dan waktu itu masuk ke tahap final, di presentasi jurinya tuh ada 3. Rektor Universitas Brawijaya, Dirjen SDA 2019, sama praktisi dari Himpunan Ahli Teknik Hidrolika. Waduh. Ngeri gak sih? Itu gimana? Itu kayak Pak Yadi ada 3 orang gitu. Itu Pak Yadi 3 orang yang ada di situ gitu. Ya mungkin lebih untuk online. Kalau offline saya udah nggak kuat gitu. Iya, udah gemeter. Dan itu gimana rasanya coba? Itu rasanya gimana ya? Tegang sih. Cuma karena menguasai. Jadi kalau emang menguasai si isi apa yang kita udah sampaikan, pasti pas lancar lah presentasi ya. bisa jawab gitu. Kayak latihan sidang. Cuma waktu itu ketika presentasi adalah durasinya sangat singkat sih, karena emang pengen cerita banyak kan si konsep ini seperti apa. Cuma kayaknya mereka udah nangkep gitu. Mereka udah nangkep, dan waktu itu kata-kata yang bikin merasa yakin bakal juara tuh adalah kata-kata dari si dirjennya ini. Katanya sangat bagus penampilan dari TB, suatu ide yang bagus dan sejalan sama apa yang dilakukan pemerintah. Nah itu, wah kayaknya ini tanda-tanda nih, kayak tanda-tanda kiamat kan, ada bukti-buktinya. Ini ada bukti-buktinya juga ini waktu itu. Udah ada lampu hijau. Nah terus pas mau pengumuman lomba nih, cepetin ya teman. Udah mau pengumuman lomba, ada deg-degan nih. Bener, emang berapa sih rentangnya itu dari yang pas pendaftaran terus sampai akhir terus kayak gitu? 3 bulan lah, 3 bulan setengah. Oke. 3 bulan setengah. 1 semester ya? Hampir setengah semester. Terus akhirnya pas tiba pengumuman juara, itu ada presentasi dulu kan, dari juri-juri tadi itu ada presentasi gitu, mereka nyampein materi. Nah pas di penyampaian materi, apa yang mereka sampein, ini aneh banget, apa yang mereka sampein itu tuh sama persis apa yang aku sampein di presentasi gitu. Nah apa jadi kayak mereka tuh udah bikin materi yang mau disampaikan di seminar itu, tapi materi itu tuh udah aku sampein pas lagi presentasi lomba gitu. Jadi dan studi kasusnya sama. Waktu itu ngambil studi kasus daerah irigasi Rentang dan Bendungan Jati Gede. Yang dipresentasiin adalah Bendungan Jati Gede gitu. Tentang optimalisasi Bendungan Jati Gede. Wah sama persis gitu. Kayak waktu itu udah feeling wah insya Allah lah, bismillah gitu. Cuma gak mau terlalu pede juga. Bismillah lah, semoga juara waktu itu. Diumumin nih pemenang, juara 3. Dari mana lupa waktu itu. Oh Brawijayanya juara 3. Waduh udah bad kan, udah mulai aduh bukan juara 3, tapi itu cuma yang penting juara 3 lah. Iya, setidaknya juara 3 kan sih. Juara gitu. Itu iya, gitu. Maksudnya kayak membawa nama ITB juga gitu kan. Terus tiba-tiba juara 2 UGM udah mulai lemes kan. Aduh. Wah itu lemes sih. Terus pas juara 1 ITB waktu langsung Haifa teriak-teriak, itu di Mac di posisinya. Mac di dagu, Haifa teriak-teriak, Calvin kayak orang gila gitu kan. Wah juara gitu. Aku cuma diem. Hah? Juara, terus kayak sekaget itu waktu itu karena nggak percaya bisa juara 1 gitu. Aduh keren banget. Terus ya udah ya beres dari situ, terus ke rumah Pak Yadi ngobrol-ngobrol, dan ya udah deh dapat piala, dapat uang tunai. Tapi
perjalanan menyusunnya itu sih yang seru banget, sebetulnya. Emang kalau misalkan kalau misalkan dalam perencanaannya itu apa sih kendalanya, misalkan bagian ngodingnya kah atau gimana, atau mungkin nyusun apanya gitu? Sebetulnya di lomba ini kuncinya tuh ya kerjasama sebetulnya. Kuncinya kerjasama. Dan selama penyusunan lomba ini tuh yang paling penting adalah pembagian kerjanya yang bobotnya sesuai dan adil gitu. Jadi ya adil di sini tuh sesuai dengan kapasitasnya. Misalkan kemampuan juga nggak sih, masing-masing beda-beda. Dia udah belajar irigasi, oke, dia di bagian perhitungan waduknya, pola operasinya seperti apa, kemudian pembagian air di irigasi seperti apa, itu Kavin yang ngerjain. Terus Haifa bagian elektrikal dari si komponen sensornya nih, dia ngitung daya yang dibutuhkan seperti apa gitu. Nah terus ya aku bagian konsep yang keseluruhan tadi itu di breakdown, didetailkan lagi di semakin dalam, itu bagian aku gitu. Nah sebetulnya ya di lomba ini tuh nggak ada coding sama sekali, nggak ada coding sebetulnya. Codingnya 0 karena nggak ada market. Iya, nggak ada market yang nggak bikin market. Ya. Jadi nggak ada yang bikin coding. Itu yang ya udah santai aja gitu. Yang penting konsepnya paham. Iya sih. Jadi waktu itu ngejelasin di juri adalah konsepnya seperti apa, dan mereka kan nggak paham nih bagian sirkuit dari Arduino-nya, elektrikalnya gimana, ya aku jelasin di sana gitu. Pokoknya intinya seperti ini, gini gitu. Tapi kalau offline kira-kira ada bikin market gitu gak? Kalau offline bikin market. Jadi KB ini tuh lomba yang bermarket. Sebenarnya itu. Makanya pas gitu. Kalau waktu itu bikin marketnya pakai Arduino itu. Gitu. Oke, keren banget. Apalagi ya mungkin semester 5 gitu ya, tapi ya udah lagi Tosca loh. Iya, lagi Tosca. Gimana ya, lagi tubes ya kan, ngurus David Rogabe. Aduh, siapa David Rogabe? Hey. Oh ya. Ya itulah ya. Struggle masa lalu. Oke, mungkin iya tadi dengar juga kan tadi udah lomba, terus juga mungkin Kak Faik kelihatannya akademisi. Gimana sih ke depannya, mungkin planning ke depannya itu bakal S2 gak? S2 MPSDA gitu mungkin. Fast track, udah lewat fast track sesuai, iya sih. Cuman kenapa enggak ini gitu, enggak daftar. Kan maksudnya kayak ya mungkin ya Kak Faik kan katanya akademisi TPSDA gitu ya. Kamu pernah nanya di chat gak sih kenapa gak S2? Oh enggak ya? Oh bukan ya? Oh itu salah. Lupa deh. Ya? Aku kayak pernah nanya juga sih, cuman ya udah lah. Chat kapan ya Ray? Pernah ngechat ya? Lupa deh, aku lupa. Tapi iya itulah pokoknya. Itu kan maksudnya kayak kelihatannya, tapi kenapa gitu nggak ngambil kesempatan, atau mungkin ada planning lain sebenarnya yang udah disusun gitu, jadi nggak ngambil gitu atau gimana? Jadi waktu itu fast track ini kan sebetulnya sesuatu yang menarik di sini adalah karena S2 itu 2 tahun. Dan S2 di ITB itu kan susah, maksudnya orang-orang luar ITB itu pengen S2 di ITB gitu. Sedangkan orang-orang ITB itu sebetulnya nggak mau S2 di ITB. Ini kasih tau aja. Di luar. Pengennya tuh di luar. Kenapa? Karena udah tahu ITB seperti apa, jadi istilahnya udah bosan gitu, pengen keluar. Nah, waktu itu tuh udah nanya-nanya ke cutting, alasan mereka ngambil fast track tuh apa gitu. Jadi 5 tahun udah S2 kan, dan gratis. Jadi fast track di ITB itu gratis gitu sebetulnya. Enak gitu ya. Enak banget. Menguntungkan sekali lah buat orang-orang yang pengen gitu ya, dan sejalan sama tujuannya. Cuma ketika nanya ke kakak tingkat 16, 17, ketika ditanya ngambil fast track tuh nggak ada alasan yang meyakinkan. Jadi alasan-alasan mereka ngambil fast track tuh karena ya udah S2 5 tahun ya udah gratis juga. Ya itu bisa jadikan alasan, cuma itu bukan alasan fundamental kalau menurut aku. Mungkin nggak sesuai juga sama Kak Fai, nggak seperti apa yang Kak Fai harapkan gitu. Alasan-alasan ada juga yang bilang alasannya karena ya udah nyari kerja juga susah, ya udah S2 dulu. Aku nggak komen sih waktu itu, cuma oh gitu ya udah. Ada yang bilang ya udah nyari kerja kan susah nih, mending S2 dulu biar gampang nyari kerja. So aku diem aja terus ya udah, akhirnya dengan semua alasan tadi aku udah memutuskan kalau sebenarnya mereka ngambil S2 bukan karena mereka ingin, tapi karena pelampiasan sebetulnya. Jadi belum ada tujuan yang mereka benar-benar ke depan itu ngambil fast track itu buat apa tuh nggak ada. Jadi lebih ke ya udah karena 5 tahun ya udah ambil aja deh, mumpung
mumpung bisa gitu. Gak sesuai lah ya dengan, maksudnya tidak mempengaruhi Kafai gitu karena mungkin gak sesuai juga gitu sama harapannya kan. Akhirnya waktu itu memutuskan aku juga memang ya, tapi bukan karena itu gitu. Itu memperkuat aja, tapi alasan pribadinya adalah karena S2 ini tidak urgent sekali untuk aku untuk di dunia kerja nanti gitu. Jadi ngerasa kebutuhan S2 ini lebih ke harus sejalan sama apa yang dikerjakan gitu. Kalau buat aku ya, karena orang-orang yang kuliah di S2, sepengetahuan aku, mereka tuh kuliah lebih banyak diskusi dan membicarakan pekerjaannya terus dikorelasikan dengan apa yang mereka pelajari di S2 itu gitu. Jadi kalau misalkan, nggak tahu ya kalau di Indonesia seperti apa S2-nya. Jadi kalau di luar negeri, anak-anak yang kuliah di S2 itu lebih banyak menyelesaikan studi kasus gitu, dan mereka bawa studi kasus yang mereka bawa dari Indonesia, dari kerjaan mereka diselesaikan. Ya tujuan mereka S2 itu buat itu gitu, buat mendapatkan ilmu yang mereka harus selesaikan, yang mereka nggak dapat jawabannya karena mereka belum S2 gitu. Nah aku pengennya seperti itu juga. Jadi selama memang masih belum butuh S2 ya kenapa harus S2? Kalau aku gitu sih. Cuma kalau pendapat teman-teman atau yang punya dengerin ini masing-masing lah ya. Smart people yang punya smart people. Yang punya pemahaman tersendiri ya it's okay gitu. Terus aku mikirnya gini sih waktu itu. Ada kan yang milih juga ya, mending S2 atau mending kerja. Kalau aku lebih pilih kerja. Kenapa lebih pilih kerja? Karena menurut aku kesempatan kerja itu lebih sulit dibandingkan kesempatan belajar. Belajar bisa kapan aja. Orang umur 30 tahun, umur 40 tahun itu bisa ngambil S2. Tapi orang udah umur 40 apakah bisa dapat kerja? Belum kadang tentu. Persyaratan kerja berapa? Tergantung. 27 tahun. Orang 40 tahun baru beres S3 nyari kerja. Siapa yang mau nerima perusahaan? Mau gaji berapa dia? S3 profesor. Mungkin lebih bisa dibilang lebih sulit guys. Lebih sulit, relatif lebih sulit. Makanya waktu itu aku mendingan setelah lulus nyari pengalaman kerja. Dan kalau memang membutuhkan S2, ya ambil S2 gitu untuk mendukung si karirnya gitu. Tapi kalau misalkan S2 dan pekerjaan apakah dijadikan sebuah pilihan? Ya enggak juga. S2 dulu, kerja dulu, kenapa nggak beriringan S2 dan kerja? Itu juga bisa jadi pilihan gitu. Jadi sebetulnya nggak bisa di kotak-kotakan gitu antara S2 atau kerja. Itu gimana, balik lagi ke tujuan jangka panjangnya dia seperti apa. Yang penting ketika dia mau ikut fast track, dia mau memilih untuk S2, tahu tujuannya. Dia tahu tujuannya untuk apa, jangan nanti menyesal ikut-ikutan mungkin gimana gitu ya. Tapi karena fast track ini buat aku tuh atau pengambilan S2 ini tuh bukan sesuatu yang sama seperti S1, pasti beda banget gitu. Jadi harus dipikirkan secara matang. Apalagi sebagai akademisi ngambil S2 itu beban moralnya makin besar gitu. Beban moral ke Indonesia tuh makin gede. Mau tetap jadi pengangguran gitu, habis S2 mau kemana gitu, ambil S3, habis S3 ngambil apa, profesor terus aja, tapi apa gitu, maksudnya ya ini bukan menyindir orang-orang yang ngambil yang semakin tinggi ya, cuma impact yang diberikan juga harus besar gitu, semakin tinggi pangkat yang kita pegang. Iya, mungkin Kafai pengen lebih bisa mengaplikasikan, terus juga mungkin bisa langsung bermanfaat gitu buat banyak orang nggak sih kalau udah kerja gitu. Gitu, Ray. Oke. Tapi jadi planningnya apa nih ke depannya? Planningnya belum dapat ya. Iya. Planningnya adalah ya kerja mau ngapain dulu. Aja ntar? Rencana sih kalau setelah lulus ya. Setelah lulus sih pengennya kerja. Lulus kapan? Lulus insya Allah Juli 2022. Amin. Kerja dulu, tapi kalau aku sih pengen kerjanya di perusahaan asing ya, bukannya tidak nasionalisme. Kenapa tuh? Karena aku kayaknya ngerasa, dan ada berbagai webinar juga yang pernah aku tonton dan dengar dari teman juga yang alumninya udah sering cerita, perusahaan-perusahaan asing tuh lebih banyak mengalokasikan dananya tuh untuk pengembangan sumber daya manusianya. Jadi kalau di Himasda PSDA ya di perusahaan tuh juga ada PSDM-nya di bagian HR. Nah, bagian HR itu yang mengembangkan si manusia itu biar skillnya semakin naik lagi gitu. Nah, perusahaan luar negeri itu memperhatikan hal itu. Kalau di Indonesia tuh alokasi dananya tuh sedikit sekali buat itu gitu. Sedangkan buat manusianya, sumber daya manusianya. Sedangkan manusia itu di perusahaan itu bukan sebagai pekerja. Cuma jangan diperah terus dong. Bukan sebagai robot, tapi sebagai robot. Kayak harus tetap dipenuhi segala kebutuhannya. Betul. Terus juga untuk pengembangan dirinya juga gitu kan. Betul. Nah,
di perusahaan luar negeri yang sudah settle, yang sudah bonafit itu sudah memperhatikan hal-hal itu gitu. Jadi pekerja itu masuk perusahaan itu keluar akan lebih pintar dari sebelumnya. Jadi nggak cuma kerja doang di sana itu. Enjoy lah ya. Jadi kerja tuh nggak jadi stres atau gimana ya. Enjoy aja. Gara-gara ya mungkin dia apa ya di kerjaannya segala dipenuhi gitu-gitu kan. Dan nyaman lah mungkin. Nyaman sih. Okay. Gitu. Jadi rencana sih perusahaan asing, cuma let's see lah kalau misalkan kalau ada yang perusahaan mungkin dalam terus misalkan mungkin memerhatikan kayak gitu-gitu juga bisa aja kan. Aku juga mungkin kan belum terjun ke dunia kerja, mungkin bisa jadi sekarang perusahaan-perusahaan di Indonesia udah ada yang baru pengamatan ini ya tersendiri sekarang. Udah bagus gitu ya pengembangan sumber daya manusianya, dan kalau memang ada yang menarik dan masih sejalan dengan TPSDA, karena aku masih pengen TPSDA juga nggak akan kerjanya. Nggak akan pindah haluan ke perusahaan kosmetik gitu ya. Kayak itu kan kayaknya enggak. Atau perusahaan susu enggak kayaknya. Tapi bisa aja di bidang ininya, permasalahan kelahirannya mungkin. Kalau sama masih di bidang kelahirannya di perusahaan manapun oke. Iya. Habis itu nikah gitu. Insya Allah. Kenapa jadi nikah, Bu? Ya kan planning ke depan. Tentu saya akan menikah. Saya menikah. Jangan sampai tidak menikah. Mungkin mungkin kerja dulu baru nikah, atau mungkin pengen ambil kerja di Ayomi gitu, jadi nikah dulu baru kerja. Apa ya kerja dulu lah. Lihat nanti lah ya. Kan saya ngasih anak orang kan pakai uang, bukan pakai rumput gajah. Sapi rumput gajah. Bukan pakai air. Bukan pakai air mengalir ya. Mengalir. Oke deh. Iya udah sudah dicukupkan sesi berbincang-bincang bersama Fai. Ini udah berapa lama ya? Udah berapa lama? Pak, yang di belakang berapa lama? Iya. 50. Wah. Asik ya. Asik ya. Kok kita nggak ngomongin apa gitu masalah politik gitu? Ya mungkin nanti kali ya, kapan-kapan lagi ada topiknya lah masing-masing. Di sini ya kita mengorek-ngorek dulu Kak Fai gitu kan. Kapan-kapan lah ya. Kita ngomong-ngomong lagi. Penutup Kak Fai ada pesan nggak atau apa gitu? Buat siapa nih? Ya Mas Himasda atau mungkin pacar atau apa nggak tahu ya. Atau mungkin teman-teman 20 gitu kan baru masuk, ntar mungkin melihat podcast ini, atau mungkin ya Mas Himasda lah. Ya. Mungkin pesannya ini pesan umum aja pesan umum aja. Intinya meskipun kita bersama-sama nih ya di ITB, di SMA, mungkin ada yang punya sahabat gitu ya. Meskipun kita bersama-sama, sebetulnya kita itu hidup sendiri gitu. Pilihan tuh kita yang menentukan. Jadi keputusanmu tuh ada di tanganmu, bukan di tangan orang lain. Itu aja sih. Gak akan selamanya bareng juga. Betul, gitu. Karena gak akan selamanya bersama juga. Itu aja. Gitu. Oke. Smart people. Oke, terima kasih banyak Kak Fai udah mau datang dari Cimahi. Iya, dari antah berantah. Planet Cimahi. Dari Cimahi ya ke Margahayu ujung ke ujung gitu kan. Iya, udah biasa lah. Ya udah biasa. Udah biasa ngapel gitu. Emang ngapel di mana nih? Ngapel di mana? Ini di mana sih sebetulnya? Aku bingung ini di mana sih? Ini di studio. Oh, di studio. Studio kita. Oh, studio kita. Baru beli kemarin di DP sama Kak Ibe. Iya. Yang punyanya kemana? Punya studio? Apa? Yang punya studio kemana? Yang punya studionya nggak tahu ya, pemiliknya lagi ke dokter gigi kayaknya. Kenapa giginya tuh? Mau di apain? Nggak tahu. Lagi nggak ditemenin pacarnya, soalnya lagi di sini. Oh, udah punya pacar yang punya studionya? Nggak tahu. Oke, ya udah gitu ya. Terima kasih Kak Fai atas waktunya. Semoga ya bermanfaat lah ya bincang-bincangnya ya. Buang buruknya, ambil baiknya gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya. Let's close this. Bisa ngerjain gitu selama TPB ini kan, si hujannya ini gitu. Nah terus jadi kedua ya? Ada, rasanya jadi lupa mau apa ya. Aduh.